Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kami di sini ingin menjelaskan tentang program sistem informasi akademik kami untuk menyelesaikan ujian tengah semester. Mata kuliah pemrograman berorientasi objek Java. Yang pertama kali akan dijelaskan oleh Andarios. Di sini saya akan membahas metode login. Pada login ini kami membuat data user ke dalam array list dan menyimpannya di user login. Lalu pada metode login, program akan mengambil setiap data di user menggunakan pengulangan for. Lalu username dan password yang diinput oleh user akan dicek apakah sama dengan username dan password yang sudah diset. Jika sama, maka user akan login. Karena password yang kami gunakan di sini dalam bentuk MD5, maka password yang diinput oleh user akan diubah ke MD5 dengan metode byte to string, di mana password yang diinput akan disimpan ke dalam byte array, lalu setiap kata dalam yang diinput akan diubah ke dalam bentuk MD5. Lalu password akan dicek di metode login sama seperti sebelumnya. Ya, pada kali ini saya akan menjelaskan metode getStudent by username. Di sini kami menyimpan data student ke dalam array list lalu disimpan ke student username. Pada metode getStudent by username akan dilakukan perulangan for, di mana bakal dicek di kondisi if apabila username yang dimasukkan sama dengan username yang telah disimpan, maka program akan jalan. Lanjut ke bawah, di metode student name ini kami menyimpan data student ke dalam array list lalu dimasukkan ke student name. Lalu metode getStudent by name ini akan melakukan perulangan for, di mana akan dicek apabila name yang telah dimasukkan sama dengan name yang telah disimpan, maka program akan berjalan. Nah, kali ini metode getTeacher by username sama getTeacher by NIDN kira-kira cara kerjanya itu sama dengan getStudent by username. Yang berbeda itu cuma data pengambilannya aja. Begitu juga dengan staff username dan staff NIF. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode update password. Di sini metode update password menerima data, tipe data variabel yang berupa string update pass, di mana nanti update pass ini berguna untuk mengubah password yang ada di set password ini. Set password ini menerima data update pass yang datanya didapatkan dari sini. Jadi update password itu nanti parameternya itu tadi kan parameternya itu isinya update pass ini kan. Jadi nanti password ini datanya ini dimasukkan ke sini, baru dari sini diterima sama set password. Jadi nanti passwordnya itu diganti jadi password baru. Dan dari mana datangnya parameter datanya ini diambil dari hasil MD5 yang prosesnya tadi sudah dijelaskan oleh abang kita Andarios, dan sebelum di enkripsi menjadi MD5, password ini datang dari pass 1 yang merupakan inputan user. Nah, nanti sesudah passwordnya ganti, jadi nanti programnya langsung ke login page kalau ketika passwordnya sudah sukses terganti. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode student enrolled. Pertama-tama kita akan membuat array list enrolled student yang bernama enrolled student yang data-datanya diambil dari student. Nah, di sini pertama kita akan membuat perulangan untuk mengecek apakah name yang diambil dari user sama dengan yang ada di data dan kelas yang diinputkan oleh user sama dengan yang ada yang di data. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Jadi misalnya
misalnya di data itu student 1 itu dengan NIM 075 kelasnya di A, bukan kelasnya di C. Jadi kalau misalnya NIM-nya 075 tapi di input usernya sama C, nanti dia akan return false, yang di mana false ini akan mengeluarkan NIM-nya itu 075 was not enrolled, tidak terdaftar di kelas C gitu. Tetapi sebaliknya kalau misalnya dia benar, dia memasukkan NIM 075 dan kelasnya A, dia akan return true, di mana nanti akan mengeluarkan kelas NIM itu, maksudnya NIM-nya tadi 075 was enrolled, itu terdaftar di kelas A gitu, telah terdaftar di kelas A misalnya gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang student enrolled atau kelas C. Oke, sekarang kami akan menjalankan program yang sudah kami buat.